Temenin aku baca novel berjudul A Shop for Killers. Ini adalah novel genre thriller dan kenapa aku minta ditemenin karena untuk genre ini sendiri sebenarnya di luar genre nyaman aku. Aku biasanya itu bacanya di seputaran romance aja dan karena ini aku baca genre thriller, kayaknya sih bakal banyak perasaan yang harus aku ungkapkan terkait entah itu ceritanya, tokohnya atau apapun tentang novel ini. Novel A Shop for Killers ini sendiri itu adalah novel yang kalau nggak salah udah ada drama atau serinya atau filmnya aku kurang tahu ya, pokoknya ini tuh diangkat untuk jadi tontonan gitu di Koreanya. Dan halaman dari novelnya sendiri sebenarnya sangat tipis, 170 halaman, tapi aku bacanya lama, 30 menit aku baru selesai 42 halaman karena ada banyak hal di novel ini yang aku nggak mau ketinggalan terkait tentang situasinya atau terkait tentang misterinya atau hal-hal yang membuat tokohnya bertanya-tanya, itu juga bikin aku bertanya-tanya sehingga banyak detail yang aku nggak mau kehilangan. Dan aku bakal ceritain sekilas tentang novel ini sebelum aku masuk ke pembahasan 42 halaman pertama untuk part 1 ini mengenai novel ini. Jadi novel ini bercerita tentang Jong Ji-an di mana ketika dia masih kecil dia sudah mengalami suatu tragedi. Ayahnya membunuh ibunya dan setelah membunuh ibunya, si ayahnya ini bunuh diri. Akhirnya si Jong Ji-an kecil ini diurus sama pamannya. Sebenarnya untuk seorang anak seumur Jong Ji-an di dalam novel ini ketika ia kehilangan orang tuanya dan itu bertepatan dengan kematian neneknya, bisa ketebak ya pasti ada trauma psikologis yang mungkin terpendam atau mungkin tertahan gitu pada masa itu. Tapi di cerita ini itu ketika hal tersebut terjadi kepada Jong Ji-an, dia terlihat sangat tenang untuk menyikapi situasinya. Nah, akhirnya dia itu diuruslah sama pamannya sampai dia besar, sampai kuliah kalau nggak salah ya. Sampai di saat dia kuliah si pamannya itu bunuh diri. Nah, disitulah cerita ini tuh baru dimulai sebenarnya. Di 42 halaman yang aku baca emang ceritanya itu baru mulai. Karena di situ aku dibikin penasaran kenapa si Jung Ji-an ini kemalangannya itu selalu berhubungan sama kematian. Udah kematian kedua orang tuanya dan di sini dilanjutkan dengan kematian pamannya. Tetapi yang menarik dari 42 halaman yang aku baca itu adalah misteri tentang pamannya itu. Si pamannya ini diceritakan oleh banyak orang itu memiliki banyak jasa gitu ya terhadap kehidupan orang-orangnya. Tapi bagi Jong Ji-an sendiri sebenarnya pamannya ini adalah paman yang baik kecuali ketika dia menggambarkan pamannya ini sebagai sesosok yang tidak setia kawan. Mungkin anggapannya maksudnya ketika di saat-saat sebenarnya Jong Ji-an membutuhkan sosok dewasa dan orang tua yang melindungi dia, kenapa tokoh ini, si paman ini itu selalu meninggalkan dia. Entah itu di hari ketika neneknya meninggal, yaitu hari yang ketika orang tuanya meninggal juga, atau di hari ketika pamannya itu meninggal sendiri. Dan ini aku belum sampai sih, ini ada 3 baris di blurbnya yang aku benar-benar nungguin sampai ke bagian ini, tapi di 42 halaman ini aku juga belum sampai ke sini. Dan aku tuh udah dibikin deg-degan banget guys di 42 halaman ini. Deg-degannya tuh kenapa? Jadi si Jong Ji-an ini ketika dia mengurus pemakaman pamannya, dia itu kan banyak flashback ya. Flashback di hari-hari ketika dia itu menemani pamannya atau dia menggambarkan apa saja yang telah dilakukan pamannya dalam kehidupannya. Nah, ketika dia menceritakan hal-hal tersebut, semua yang dilakukan pamannya itu misterius gitu loh. Kenapa pamannya membuat penjagaan seketat itu di rumahnya? Ada kejadian yang pernah membuat si Jong Ji-an ini bergidik ngeri gitu ya, dan itu jujur aja bikin aku bergidik juga dengan penggambaran visual yang dideskripsikan di novel ini gitu. Dan itu yang aku suka juga, pendeskripsian visualnya tuh terasa banget. Jadi aku bisa langsung memvisualisasikan apa yang dinarasikan oleh novel ini. Itu aku suka banget sih. Jadi aku bisa ikut deg-degan gitu ya sama kayak Jong Ji-an. Oh ya, Jong Ji-an ini tuh adalah protagonis yang cukup aman sih buat aku. Aku nggak tahu karakter dia itu apakah bakal jahat atau baik atau kayak gimana itu. Tapi sejauh yang aku baca, trauma satu-satunya si Jong Ji-an itu adalah trauma ketika dia ditinggal meninggal oleh orang-orang yang dia sayangi ya, entah itu orang tuanya, entah itu neneknya. Dan ini tentang pamannya. Maksudnya dia udah terbiasa gitu hidup tanpa sosok yang melindungi dia. Walaupun aku juga sempat ngerasa sih sebenarnya apa yang dilakukan pamannya ini kayaknya tuh sebagai cara untuk melindungi dia dari sesuatu. Aku nggak tahu. Ini masih di awal, jadi aku masih nebak-nebak dan aku nggak tahu apakah tebakanku bakal benar. Tapi
Ya, 42 halaman yang aku baca udah membawa aku merasa wajib untuk melanjutkan novel ini. Nanti aku akan lanjut di part berikutnya. Kita ketemu lagi di part berikutnya.